Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Nonton video ini. Nonton video ini jelas. Oke. Jadi kayaknya ini gelap ya. Gelap banget. Jadi kita membutuhkan Magic. Magic dulu. Kita coba ya, coba. Wey. Keren. Ya, berasa kayak ini ya. Kayak Oke. itulah pokoknya. Jelas. Oke. Lanjut nih. Jadi kenalin ya. Aku Rida. Di sini sebagai apa dia? Sebagai peneman, sebagai teman. Sebagai teman. Ada peneman, ada temannya juga. Iya. Boleh kenalan. Halo teman-teman semua, nama aku Yuda. Dan aku dari Kementerian PSDM BMKM UGM 2021, Kabinet Arus Balik. Nah, di sini aku bersama temanku Rida ya dari Kementerian PSDM Kabinet Arus Balik juga. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol. Betul banget, ngobrol-ngobrol santai, berbincang-bincang mengenai kehidupan. Sebenarnya ini ngapain gitu? Dalam rangka apa kita ngobrol-ngobrol dia? Kita dalam rangka program kerja PSDM terbaru, Yes. terhits, Terhits. terupdate, tergokil. Yes. Namanya adalah Kementos. Aduh. Oke, gimmick ini ya kurang ya bikinnya. Oke, lanjut. Oke, jadi karena tadi judulnya kita bakal ngobrol-ngobrol ya, jadi nggak mungkin cuma Kementerian PSDM doang gitu. Bakal ada kementerian-kementerian lain. Nah, kebetulan di episode kali ini kita udah bersama dengan teman-teman dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke, Kementerian Ekonomi Kreatif. Tak kenal maka Tak kenal maka tak harus. sayang. Tak apalah ya. Gua nggak masuk ini jokes begini. Tak kenal maka tak sayang. Mungkin Iya. langsung kenalan aja. nih. Boleh langsung. Siapa sih orang ini? Oke, dari aku ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Francisco Sinaka Moses. Aku di sini sebagai Menteri Ekonomi Kreatif BMKM UGM 2021. Salam kenal. Iya, sama. Oke, hai teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Tika dari Kementerian Ekonomi Kreatif BMKM 2021 Kabinet Arus Balik. Salam kenal. Kita sudah sama Mas Moses dan Mbak Tika. Oke, jadi Betul. kita manggil sama-sama Mas dan Mbak ya. Iya. Kita tidak diskriminatif di sini. Iya. Ya, benar. Supaya tidak terlihat adanya Gap. perbedaan umur, Yes. Benar banget. usia. Meskipun tidak drastis ya, nggak apa. Saya nggak Emang ngomong. ada apa ya? Apakah Anda merasa Saya tersinggung? nggak ngomong. Nanti ada segmen pembahasan Iya, yang lebih lanjut ya. lanjut. Langsung Oke, aja deh. pertanyaan ngomongin pertama tentang mungkin. Kementerian Ekonomi Kreatif. Ini namanya udah kekinian banget ya. Ekonomi kreatif yang pastinya diminati banget nih sama teman-teman mahasiswa, maksudnya anak-anak muda nih. Boleh nih diceritain sendiri Kementerian Ekonomi Kreatif itu sebenarnya apa sih gitu? Gimana sih sebenarnya Kementerian Ekonomi Kreatif itu kerjanya gitu? Oke. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif ini biasanya kalau di organisasi lain itu biasanya namanya kewirausahaan tuh. Kewirus ya, Kewirus. Nah, di sini di BMKM ini namanya ekonomi kreatif karena ada perjalanannya panjang gitu. Kenapa Panjang. namanya bisa Tahu banget ya, ekonomi tahu banget, kreatif? panjang. Panjang gitu. Dari dulu namanya kewirausahaan juga seperti di BBM lain atau misalnya di organisasi lain itu pasti ada kewirausahaannya untuk menyokong dana. Oke. Nah, di sini ekonomi kreatif tahun ini ya, tahun ini tuh nggak cuma menyokong dana, tapi dia juga memfasilitasi mahasiswa dengan cara-cara yang kreatif. Oke. Meskipun pada dasarnya ekonomi kreatif itu nggak cuma tentang menjual merchandise atau menjual Oh. duit yang danusan lah intinya gitu. Tapi ekonomi kreatif ini kalau di Indonesia itu Kemenparekraf itu ada dulu namanya Bekraf. Pak Sandi ya? Iya, Pak Sandiaga. Ya, kenapa pemerintahan langsung ada sih? Iya benar dong. Oh, iya. Iya benar. Kalau nggak aman, tolong editor ya. Oke. Nah, di dalam Bekraf ini kan ada macam-macam. Jadi yang ekonomi kreatif, sektornya ekonomi kreatif itu banyak. Oke. Ada perfilman, ada musik, ada Pariwisata. pariwisata, Beda bisa ya? jadi ya masuk. Tapi kayak fashion itu Yes, juga masuk seni. ke dalam Oke. ekonomi kreatif gitu. Nah, segala macam hal yang berbau kreativitas yang bisa dijual itu Oke. Segala hal yang Berbau. berbau kreativitas dan dapat Bisa dijual. Yes. Itu adalah Ekonomi ekonomi kreatif. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Yang terpaksa ya, tepuk tangan. Enggak. Keren cuy, keren. Keren, kita apresiasi gitu. Jadi Oke. Kementerian Ekonomi Kreatif ini selain juga mencari dana untuk BMKM tapi juga memfasilitasi mahasiswa untuk Yes, benar. Berwirausaha. Berwirausaha. Menumbuhkan ekosistem kewirausahaan. Aduh. Yes. keren banget sih emang. Konkret. Konkret, Oke. top banget. Oke. Tadi kan udah dijelasin nih tentang Kementerian
Kementerian Ekraf itu sebenarnya apa? Hmm. Sekarang mau tanya nih, untuk skala UGM nih, kira-kira kenapa harus ada Kementerian Ekraf di BMKM UGM ini? Kita bertanya-tanya kan, kenapa nggak danus aja gitu? Kan nyari duit, ini biar fokus dan lain sebagainya gitu. Apa Kenapa? yang spesial gitu? Yes, benar. Apa yang spesial dari Kementerian Ekonomi Kreatif ini? Mungkin Tika. Oke, kalau di Ekraf sendiri tuh kita pengen menyalurkan dan juga menyambungkan bagian kewirausahaan yang ada di fakultas-fakultas biar kita tuh bisa saling bertukar pikiran gitu kan. Terus juga kita pengen cari cuan nih buat teman-teman di BEM dan juga kita ngasih impact ke masyarakat seperti itu. Aduh, Banyak banyak langsung ya. sektornya tuh banyak ya. Benar. Teman-teman fakultas, internal Nah, BEM, masyarakat. Itu. Aduh. Mantap Nah, pokoknya. sebelumnya di ekonomi kreatif ini kan ada 4 nih kedirjenan. Iya. 4. Oh, Hey, santai Mas. Santai. Terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat. Oke. Nah, di ekonomi kreatif ini kan ada 4 kedirjenan nih. Hmm. Ada creative planner, ada creative Relation. relation, ada Oke. digital kreatif, sama ada human resource. Oke. Nah, ini tuh di creative planner ini tugasnya adalah mencari duit. Yes. Mencari cuan. duit. Mencari Mencari cuan. cuan. Mencari Nah, cuan. kalau creative relation ini singkatnya adalah humas. Humas. Humas, tapi dia tugasnya menjadi fasilitator mahasiswa gitu di bidang kewirausahaan. Jadi untuk mengkoneksikan antara BMKM dengan BEM-BEM fakultas yang ada di UGM ataupun Oke. BEM di luar UGM Iya. juga gitu. Oke. Univ lain bahkan ya. Univ lain. gitu. Itu creative relation Oke. urusannya. Kalau digital kreatif ini dia yang inilah DDD. Jadi dia yang infonya, Ya, infonya. dia Oke. mengurus tentang desain, dia tentang Konten ya. tentang Instagram juga, Instagramnya UGM Entrepreneur, Instagramnya Kementerian. Iya. Jangan lupa di follow ya. Follow ya. Follow. UGM Entrepreneur. Sini ya, nanti diklik guys. Oke. Lanjut nih Mas. Nah, ada human resource, satu lagi human resource. Itu kayak kalian nih PSDM-nya. Kalau di sini namanya human resource. SDM. Human resource. Human resource. Human resource. Human resource. Oke. Jadi di aircraft ini bahasa Inggris semua ya? Iya. Ya. Semuanya bahasa Inggris. Di British kan, di Sengaja British kan. di British kan gitu. Oke, Jadi kenapa? Satu Inggris, semuanya Inggris. Yes. Jangan, Oke. jangan satu Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Ketimpangan ya nanti ya. Bukan ketimpangan sih, Apa? bagus aja. Biar keren aja ya. Biar keren aja, oke. Tapi kalau pas Biar rapat bisa itu Inggris. punya bahasa Inggris gitu kayak? Enggak. 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 In every conversation? No. No. Ini guys sekalian request aja ya sama Mas Farhan kayak kementerian karena kreatif creative Creative economy. Jadi 2019 dulu tuh nama grupnya itu Creative Economy gitu. Oh. Tapi Ekraf ya. Creative Di Economy. ini kan disingkat jadi CREAMY. Creamy. Wow, unik banget namanya. Ini ya, creamy. Creative Economy. Gitu. Creamy. CREAMY. Sup kali creamy lah. Bener loh, ini bener. Iya betul. Ini luar biasa. Luar biasa ya kan. Orang selalu manggilnya Ekraf. Ekraf. Jadi ya udah Ekraf aja. Ekraf Belum aja. terbangun gitu ya mindset kalau aircraft itu creamy tuh belum terbangun gitu ya. Belum. Gitu. Oke. Dan jangan deh. Jangan. Agak aneh juga Agak ya. aneh juga, creamy. Agak aneh juga ya. Ya agak gitulah. Agak gitu. Agak ambigu ya. Enggak juga. Oke. Saya minuman kan creamy. Ya mending tidak berada kejauhan yang kita. Oke, lanjut. Lanjut tidak. Yaudah mungkin mau tanya-tanya nih. Tadi kan ada patrijinan tuh. Ada creative planner, creative relation, Yes. terus ada digital kreatif, sama HR, Human resource. Nah, yang creative planner ini programnya apa aja sih? Wow, kalau dari Creative Planner kita yang pertama ada Financial Talks, kedua itu Financial ada Talks. GMA, Gajah Mada Entrepreneurship Expo, terus ada IELTS Simulations, terus ada ini jaket BEM, teman-teman jangan lupa buat pesan ya, Nar. Iya. Oke, terus Jangan ada lupa. KBMI Center. Nah, kalau yang tadi Financial Talks kita udah bekerja sama dengan OJK. Wow. OJK itu Otoritas Otoritas Jasa Jasa Keuangan. Jasa keuangan. Bukan order keliling kampung. Oh, lucu. Kenapa jadi ojol? Tahu, kepikiran aja. Finansial. Kepikiran aja. Financial Lanjut. Talks, kerja sama OJK. Yes. Terus itu ada Ada GMA. GMA. GME. Terus juga ada ini IELTS Simulation. IELTS simulation. Aku agak kepo nih sama IELTS simulation nih. Soalnya ini nggak bisa Inggris kan, Nggak jadi bisa kayak Inggris. jadi kayak kepo gitu. Kira-kira program kerja IELTS simulation ini program kerja yang kayak gimana nih, Tika? Kalau yang di IELTS nih kita bakal bikin ada 5 hari atau 6 hari gitu ya. Yang pertama tuh ada sesi sharing sama orang yang penerima beasiswa. Wow. Nah, terus di
hari kedua sampai ke 6 itu ada yang keempatnya itu ada sesi 4 itu IELTS kan ada yang writing, terus speaking, Listening. listening pokoknya itu deh. Reading. Yes. Oke, yes. Terus di hari terakhirnya kita ada tes buat simulasinya. Oke, jadi berproses ya, awalnya kita motivasi dulu nih biar rajin ikut ininya. Biasanya kan orang kalau tes IELTS kan ada tujuannya kan, kayak Yes, cari bener. beasiswa, Benar, mau ke benar. luar negeri, yes. Biar gak sia-sia gitu kan, sekali tes aja mahal ya. Iya. Nah, kan ngomongin tes yang mahal. Emang simulation ini harganya berapa, Mbak Tika? Wah, kalau simulation ini teman-teman bisa bayar seikhlasnya. Seikhlasnya. Semampunya, Yes, ikhlasnya. semampunya. Gila. Baik banget ya. Baik banget ya. Banget. Bahkan tes IELTS itu kan mahal ya. Kalau nggak salah tuh kayak harganya 2 range jutaan. 2 Ya, juta, 1,5 juta gitu ya. 1,5 sampai 2 juta sih kalau Wow. tes IELTS ya. Tes IELTS-nya kan. gitu. Yang itu benar-benar official gitu. Yes, Official. yang bisa digunakan ya. Tapi ini untuk simulation dengan Fasilitas di yang seperti kelas-kelas seperti itu bayar seikhlasnya. Wah, Jadi luar biasa. kita kasih lagi sih balik ke teman-teman, ke orang-orang yang ikut. Kira-kira ya kita kasih fasilitas sekian itu teman-teman itu menghargainya berapa? Oke. Kodenya sih gitu ya. Kodenya. Gue udah ngasih segini nih, masa lo ngasih cuma 1.000 kan? 1.000 parkir aja kagak mau 1.000. Ya enggak juga sih, ya semampunya Oke, aja sih oke. ya gitu. Oke. Keren banget sih berarti ya. Sebenarnya kan yang mau dibikin di sini ya di proker-proker ekonomi kreatif itu kan nggak cuma dapetin duit aja, tapi gimana caranya supaya kita bisa berikan value gitu ke orang lain. Oh wow. Nilai. Ke Oke. orang lain. Kalau kayak IELTS itu kan kita ada prokernya juga donasi kan. Donasi juga. Jadi kita memberi manfaat ke masyarakat dalam bentuk donasi. Kita Yes. memberi manfaat ke apa? vendor. Vendor. Dalam bentuk exposure dan pasti vendor juga dapat untung dari situ. Benar. Terus dari BMKM juga untuk kitanya sendiri itu dapat profit juga, tetap Oke. bisa profit. Terus dari orang-orang yang ikut juga ya Dapat itu ilmu. Dapat manfaat. Keren banget berarti ya Rit, ya, dari proker IELTS ini aja kayak Benar. bisa kena ke berapa segmen gitu ya. Iya, masyarakat iya, mahasiswa juga iya, vendornya juga iya gitu. multiplier effect. Multiplier effect benar. Itu mencari itu. Pikir tadi Yuda baru pikiran Biar tadi. keren gitu. Apa ini gitu. Ya, tapi di ekonomi kreatif juga nggak cuma itu aja, juga ada namanya di creative relation, di creative relation itu program kerjanya namanya CCC dan CC, jadi double C dan triple C. Double and triple C. Yes, Oke, double yes. C itu creative class. Itu eventnya itu kayak isinya itu memang targetnya adalah orang-orang yang udah punya usaha. Oh, Jadi orang-orang oke. yang udah punya usaha ini digabungin dalam satu kelas, terus ada mentornya. Nah di sini itu mentornya itu kayak apa ya? Dia memberikan inspirasi gitu. Tujuannya kenapa dijadiin di sini itu orang yang udah punya usaha? Karena Supaya dia kan udah tahu nih, orang yang punya usaha ini udah tahu nih apa yang akan dia lakukan di usaha, apa namanya strateginya di usaha, rencananya mau gimana, rencananya mau gimana, gitu. terus visi yang dia bangun, misinya yang dia bangun itu seperti Oke. apa. Nah digabungin sama orang yang udah punya usaha juga, jadi mereka saling bertukar pikiran. Oh, sharing. brainstorming. Jadi kelasnya lebih kayak dua arah. Dua arah gitu. Oke, oke. Itu creative class. Ada Kelas. Ada yang triple C, Triple C. cakap cuan. Cakap cuan. Cakap itu bicara, cuan itu duit. Ngomongin Ah, duit. gitu kan kalau gitu. Jadi itu dia kayak 6, kan di UGM itu ada 6 klaster. Iya. Makanya tuh. Vokasi, agro, saintek, medika, sosum, Sosum. sama satu lagi MIPA. Enggak, Iya, MIPA sains. sains. Sorry, satu lagi apa ya? Sains sama Vokasi. teknik. Vokasi. Teknik. Teknik. Iya. Sains. Iya. Sains sama teknik. Sains sama Beda teknik. teknik sama teknik. Iya. Nah, Ada 6. Ntar nggak disebutin Enam. ribut nanti. Nah, CCC ini ada 5 dan 5/6 lah, 5/6. Karena vokasi kan luas gitu. Jadi Ya. memang nggak dia bervokasi, karena vokasi juga luas juga kan. Ya. Oke. Jadi yang diambil itu 5 tadi selain vokasi. Gitu. Oke. Nah dari 5 ini nanti webinar pembicaranya itu misalnya dari sosum tuh. Sosum. Sosum ini udah berjalan ya? Udah berjalan, udah Oke, berjalan. udah berjalan. Jadi yang udah berjalan itu CC1 sama triple C1. Oke. Udah ada. Nah triple C1 ini yang pertama itu dari sosum.
Kita bekerja sama 180 degrees 180 degrees. Keren ya? consulting. Consulting. 180 degrees consulting. Consulting. Oke, gitu. Kemarin pembicaranya dari presidennya langsung Mbak Vero. Wow. Presiden Keren sekali sih. Keren sekali. DC 100 DC. 100 DC. Oke. Mbak presidennya. Nah, itu tuh kayak tujuannya kreatif, cakap-cakap cuan ini, tujuannya itu supaya gini, kalau misalnya ada teman-teman cuttingnya ini yang punya usaha dan sukses Wow. di klasternya dia. Nah, pasti anak-anak di bawahnya juga bakal terinspirasi gitu. Jadi kayak, wah Oke, ini oke. cutting apa aja bisa. Gitu, sukses. Lebih ini ya, lebih relate gitu. Yes, Jadi kayak gitu. oke. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dari klaster lain juga lihat, wah ini ada Oke. peluang juga di sini aku bisa masuk ke dalam sini. Oke. Itu ya apa-apa. Tapi biar kena aja gitu kan. Kalau misalkan sekelasnya kan kayak lebih relate gitu kan. Bener. Misalkan dari agro gitu. Oh temanku apa kating-katingku dari pertanian padahal dia anak FTP juga pasti wah gitu. Jadi kayak bisa tahu oh dari FTP bisa jadi sukses gitu. Iya. Cara-caranya gimana gitu Iya, kan bisa iya. lebih kelihatan. Ya, Rek. Keren. Itu creative relation tuh. Yes. Creative relation. Ada juga digital kreatif juga ada programnya sendiri. Apa tuh? Ya, program kerjanya itu yang isi konten yang ada di official Instagram. Jangan lupa di follow. Rugi Entrepreneur. Editor, tolong. Oke. Nah, Lanjut. ada juga prokernya di HR, Human HR, Resource. Itu dia ya forum keluarga, upgrading, lebih ke internal. Terus kalau di CR juga ada ini forum kewirausahaan. CR tuh apa tuh? Creative relation. tadi. Gimana sih nggak apa-apa? Nah, kan Cristiano Ronaldo bisa. Asik. Nah kan ada forum kewirausahaan juga nih. Forum kewirausahaan ini dia untuk mengkoneksikan BEM-BEM yang ada di BEM-BEM fakultas yang ada di UGM. Oke, sharing gitu ya. Ya, jadi yang pengen kami bangun saat ini tuh gimana caranya untuk menumbuhkan ekosistem kewirausahaan di UGM, menjadi fasilitatornya gitu. Gimana caranya teman-teman BEM juga khususnya ekonomi kreatifnya yang ada di BEM fakultas ini nggak cuma nyari dana untuk BEM-nya sendiri, tapi bagaimana caranya mereka bisa bertanggung jawab kepada fakultasnya sendiri untuk meningkatkan iklim kewirausahaannya juga. Wow. Karena kan ini 1 sekolah vokasi dan 18 18 fakultas. fakultas gitu, terlalu banyak untuk BMKM gitu. Jadi bisa apa ya? Bisa lebih deket ya sama masing-masing Iya. fakultas gitu. Salah satu itu juga kan jadi kenal sama fakultas ini, fakultas ini. Iya. Ngerti kondisi mereka gimana gitu. Jadi saling belajar aja gitu kan. Yes, Iya, benar banget. sama ini sih sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan ekosistem kewirausahaan di fakultas masing-masing. Jadi fakultas contoh misalnya BEM awal dari FTP, misalnya BEM FTP nih, BEM FTP sendiri bisa gimana caranya BEM-nya ini bisa ningkatin iklim kewirausahaan di FTP gitu. Di teknik juga sama, di MIPA juga sama, di FKH dan lain-lain. Oke. Luar biasa banget ya berarti. Bener. Ekraf ini juga berimpact kepada teman-teman fakultas. Yes, gitu. bener banget. Saling kolaborasi ya. Oke, ngomong-ngomong tadi tentang udah bahas tentang proker dan Ya, sebagainya iya. nih. Oke, tentang kewirausahaan, tentang gimana teman-teman dari Ekraf sendiri ini apa ya, secara kreatif nih mereka udah mulai masuk ke fakultas kan gitu. Nah aku mau tanya nih, secara pribadi nih, kira-kira dengan adanya kelas tadi kewirausahaan dan sebagainya nih, ada nggak sih teman-teman dari Ekraf sendiri atau pengalaman nih mungkin dari teman-teman Ekraf sendiri, Makultas atau Politika yang udah mulai buat usaha, belajar kewirausahaan gitu, ada nggak kira-kira? Kalau dari teman-teman Ekraf juga lumayan banyak ya kak. Iya. Ada yang bergerak di bidang F&B, terus juga aksesoris. Terus apalagi yang tadi? Ada yang jual elektronik juga. Jual elektronik. Elektronik. Oke. Nggak bagus kan? Bagus. Selama itu bercuan itu Iya. nggak apa-apa. Dan halal nggak apa-apa. Aku nggak tahu sih kenapa udah ketawa elektronik gitu. Iya, elektronik jual Power bank. Power bank, Oke. kalau data. Ini nggak disponsorin kan ini? Nggak, nggak, Nggak ada. Oke, jadi nggak ditampilin Disebut ya. aja. Oke. Nah, itu jadi ada yang bergerak di F&B dan non F&B juga ada gitu. Banyak juga Oke. ada di pakaian juga. Macam-macam sih yang bergerak. Oke, berarti udah ada hasil nyatanya. Udah ada hasil nyatanya. Jadi selain cuma ngomong-ngomong di depan, tapi juga ada hasil-hasil konkretnya. Ray. Betul Banget. sekali. Yes.
tadi udah ada contoh-contohnya nih tentang gimana orang yang udah mulai usaha nih, Betul banget. udah mulai nyemplung di sana nih. Aku mau tanya nih, ada nggak sih mungkin yang baru belajar usaha, misalkan ikut-ikut apa ya, event atau apa nih, coba ada nggak sih? Oh iya, tadi aku inget nih, Tika katanya cerita, katanya pernah ikut PMW. Nah, sebenarnya aku kepo juga PMW itu apa sih? Wow, PMW itu program mahasiswa wirausaha. Nah, itu program dari UGM sendiri, dari subdit karakter kalau nggak salah ya. Pokoknya ada itu dari UGM. Iya. Pokoknya ntar kalau misal teman-teman, ya takutnya salah sebut Iya. ya. Kalau teman-teman ikut itu masukin proposal, lolos berkas, terus juga kan pasti ada kayak pemberian materi dan juga lolos ntar dapat dana hibah. Wow, Bisa lumayan jadi dong. modal kan? Yes, Modal. betul banget. Terus kalau dari di tingkat kementerian apa tadi ya? Dirjen Dikti. Iya. Dirjen Dikti. Mendikbud. Iya, Kemendikbud. Itu ada PKMI. PKMI. Nah, PKMI sendiri tuh bisa jadi kayak kewirausahaan juga bisa, dan juga startup. Startup. Dan dananya sampai 25 juta. Ayo. Wow. 5 juta. Ya, jadi kalau kalian ya mahasiswa yang gabut ya, ada ide Bingung gak punya motor? Nggak. Pengen cari bukan cuan. gitu, Boleh, bukan boleh. gitu prinsipnya. Ada korupsi ya? Nggak boleh korupsi, Nggak boleh, buat nggak boleh. usaha. Itu memang dipakai untuk mulai usaha gitu. Betul. Bukan untuk Cari modal. cari modal. Tapi kalau misalkan motornya dipakai buat ngojol, kan usaha. Ya, aduh nggak ikutan sih gue. Iya, ada nih. Tidak salah juga. Tidak salah. Tapi ya makanya ya usaha yang dipropos gitu. Dipropos bukan yang lain Yun. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana nih yang sekiranya mau usaha, mau ini masih bingung nih, ikut dulu nih kelasnya dari kreatif tadi ya. Oh, ada Ikut kreatif kelasnya kelas. dulu, ikut belajar dulu di sana, baru nanti ada kesempatan PMW, ada PKMI, mulai tuh nulis proposal, belajar, siapa tahu dapat modal. Enak kan? Ikut mentoringnya gratis, proposalnya gratis, langsung dapat modal. Jadi kita ngerti dulu nih materinya, Hmm. mana strategi marketing, Bener. mana ngolah sumber daya manusia, Yes. terus keuangan segala Yes, macam, bener udah banget. paket komplit, masuk ke PKMI atau PMW, dapat duit, kita jalanin usahanya. Bener banget. nggak? Yes. Yes, betul. Mulai Jadi aja dulu. kayak kewirausahaannya itu memang betul-betul dibangun sih dari kementerian apa ya, Kemendikbud juga apa ya, Fasilitasi, support kita untuk membangun kewirausahaan mahasiswa gitu, lewat PKMI itu. Oke. Keren ya. banget sih. UGM dan BMKM ini keren banget. Keren banget, keren pol. Pol, Pol. top, mantap. Oke, nih aku mau selanjutnya nih. Selanjutnya, Aku mau Rin. kepo ya. Kepo mulu nih kayaknya sih Rida. Ya kan kita tanya, Oh, jadi iya. sifatnya kepo memang harusnya. Oke, tadi kan udah cerita-cerita nih tentang bisnis dan sebagainya nih. Nah, mungkin bisa deh boleh kasih tips buat teman-teman di rumah atau teman mahasiswa gitu. Mungkin dari pengalaman pribadi mungkin atau pengalaman teman-teman dari kelas sendiri, kayak gimana sih gitu caranya membagi waktu antara bisnis dan kuliah. Kamu saya sangat berpengalaman Iya kayaknya. nih, dulu. Kalau di organisasi aku juga ini ya, sering organisasi gitu. Dulu aku punya usaha juga, tapi udah nggak lanjut lagi usahanya. Udah gulung tikar ya mas? Bukan gulung tikar sih, karena memang Dan memilih jalan yang lain. Oke. gitu. Karena apa ya, yang di usaha itu memang susahnya, tantangannya itu di Konsisten, iya, konsistensi benar. ya, konsisten gitu. Jadi karena aku pun juga malah lebih tergoda ikut organisasi yang banyak gitu. Nggak apa-apa. Di universitas gitu, menikmati mahasiswa gitu kan. Yes. Nah, jadi aku kayak ngelepas dulu usaha dulu kayak jual tadi gitu. Oh, Ah. tadi. Gitu. Dulu ngehits kan itu. Ya, sempatnya di style gitu, makanya jadi ikutan juga. Ada ide gitu, mumpung pasarnya bagus, suka IT gitu. Lumayan juga, lumayan beli gitu. Nah, terus karena aku banyakan mulai ikut semester 3 gitu ya, mulai semester 3 gitu aku kayak ikut PPSMB. PPSMB itu kayak pengenalan Kampusnya UGM. kampus di UGM gitu. PPSMB UGM, terus ya Ikut BEM. iya, Ikut BEM-nya double lagi ya. Iya, BEM ini PPSMB, BEM. BEM KFG Oke. gitu, terus ada himpunan gitu, PMK juga gitu. Jadi agak banyak gitu. Agak sibuk ya jadinya. Iya, Bukan agak kayaknya. Nggak Sibuk banget kayaknya. Nggak ngerasa sibuk juga sih Oke, sebenarnya. ya. Oke, Nah, karena sibuk. habis itu aku kayak udahlah aku organisasi aja. Oke. Organisasi terus ya udah
di organisasi ini berkecimpung gitu dan bisa dapat link banyak juga sih belajar dari orang. Nggak apa-apa mas, kan kalau dulu udah dapat ilmu nih, usaha sekarang menyebarkan atau memberikan ilmu itu pada teman-teman yang ikut kelas misalkan. Siapa tahu nanti mas-masnya setelah organisasi dan udah merasa cukup terus baru bikin usaha bisa aja Iya, kan? Bisa jadi. Boleh. Mungkin ini emang tujuan mas-mas. Iya. Ada Tujuannya selalu planningnya gitu ya. Sambung ya. Gitu nyari link dulu. Oh. Bener banget berarti ya. Ya, Di makanya join organisasi KKM Kementerian Ekraf ya. Semoga aja ya Pak ya. Oke. Amin. Kalau dari Tika nih gimana nih kalau dari Tika? Kalau sejauh ini aku sih belum sempat berbisnis, Oke. jadi baru organisasi aja sih. Terus juga kita harus tahu prioritas kita kalau kuliah kan, sama organisasi ini gimana sih? Gitu. Oke, jadi mungkin Tika juga bakal planning seperti itu Iya, ya? mungkin bisa. Handling dulu kalau kata Mas Iya. Yosef gitu. Belajar dulu dari yang udah ahli ya. Nah terkait pertanyaannya tadi kan gimana caranya ngatur kesibukan betul. gitu. Nah itu sebenarnya manajemen waktu sih. Oke. Manajemen waktu gimana teman-teman bisa bagi prioritasnya nih kan biasa ada 4 nih Matriks. Iya, matriks prioritas. ada penting nggak penting sampai sangat penting dan mendesak gitu sangat penting dan sangat mendesak terus sangat tidak penting dan sangat tidak mendesak juga. Nah itu dibagi-bagi juga skala prioritasnya kira-kira teman-teman ini akademiknya kah yang paling penting atau gimana? Tapi sebagai mahasiswa sih ya jelas akademik gitu. Jelas. Organisasi banyak tapi tetap akademik jangan ditinggalin gitu. Lebih ke tanggung jawab gitu sih. Iya sih. Kita kan udah masuk gitu ya. Benar. Harus diselesaikan dong. Benar. Tuh. Finish what we start. Kadang kan ada orang bilang milih ya antara IPK atau organisasi gitu. Padahal Itu sebenarnya nggak pilihan. Yes. Itu tuh berimbang harusnya. berjalan beriringan. Kalau aku tuh biasa konsep aku tuh segitiga ya. Segitiga. Jadi ada sosial, ada organisasi, sama ada akademik. Oke. Itu harus imbang gitu loh. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya di organisasi, ya udah jangan terlalu apa ya namanya ngejar organisasinya boleh, tapi jangan lupain akademik juga. Terus waktu di sosial juga jangan terlalu apa ya maksudnya sosial gak apa bagus ke orang lain, tapi ingat juga akademik. Jangan nongkrong mulu lah gitu ya. Harus Jangan ingat belajar. nongkrong. Harus ingat belajar. Gak apa-apa Nongkrongnya kan belajar ya, nongkrongnya belajar. Gak apa-apa sih nongkrong mulu, tiba-tiba nanti waktu akademiknya kan lagi ujian semua kan gak apa-apa. Iya. Gak apa-apa ya. Oke, Kerjanya nongkrong tiap hari tapi semua. Semua. Iya dong. Nggak apa-apa. Gak masalah. Imbang ya. Outputnya kan juga akademik. Yang penting imbang kan. Iya. Yang penting ada hasilnya gitu. Akademiknya bagus. Wah ini organisasi terus, tapi semua. Malah keren. Organisasinya jalan, akademiknya jalan. Iya. Nilainya plus. Ya, meskipun aku nggak semua. Nggak semua. Gak apa-apa. Sulit ya soalnya Sulit ya. Nggak semua. Gak apa-apa ini, kan ini konteksnya kan nasihat ya, realitanya kayak gimana ya. At least ya. nggak jelek lah. Iya, Nggak benar, jelek-jelek benar, banget. benar. Nggak bagus juga, nggak bagus banget. Ya. Gak bagus-bagus banget gak apa-apa, yang penting Nggak jelek juga. Nggak jelek Jelek juga. juga. At least aman lah. aman. Iya. Terus kita baca wah gitu. Nah, yang penting Nah, oke lah. Aman. Oke. Aman nih. Enggak yang gitu. Oke, lanjut nih. Lanjut. Oke. Jadi kayaknya Yuda mau tanya nih kepo tentang ekraf tuh. Kayak Boleh. orang. Nanti kan kita udah bahas soal bisnis gitu ya. Bisnis di kalangan mahasiswa gitu. Nah, ini aku lebih ke organisasinya sih di Internalnya ekraf. Ekraf sendiri. Yes. Kan tadi Mas sempat singgung kalau ekraf ini sempat berubah dari kewirausahaan terus jadi ekraf terus jadi kewirausahaan terus ekraf segala macam itu. Nah, menurut Mas Moses atau pengalaman Mas Moses dari yang zaman-zaman dahulu, Jangan bawa Dahulu banget, dahulu lagi. Zaman Bertahun-tahun sebelumnya, Yang bertahun-tahun. bertahun-tahun. Batu ya, dulu, jangan batu ya. Praksara lagi. Oke. Kalau ini nih, kan tadi udah ngomongin tentang prakernya dan lain sebagainya. Suka dukanya nih Mas Moses. Kira-kira kayak mungkin Tika atau Mas Moses pernah gitu. Kayak misalkan lagi desain jaket atau apa, terus ternyata pada kayak ini jaketnya desainnya kurang nih Mas Moses. Jelek banget sih, Kan Mas. gue nggak mau beli nih Ini gitu. apa-apaan Ya, ya, bro? Iya, apa-apa aneh gitu. Kok merchandise-nya jelek? Ya kita nggak jadi cuan dong lagi nih. Apa-apaan ya? Ya, ada nggak yang kayak gitu? Apa kayak gimana mungkin? Iya, Lebih pasti. banyak sukanya ya. Banyak sukanya meskipun Main aman. selalu ada yang kayak gitu-gitu. Kita nggak bisa
kita nggak bisa membahagiakan setiap orang. Yes, betul. Jadi kita nggak bisa membahagiakan setiap orang. Jadi kalau misalnya beli jaket kan, jaket itu kan banyak ya pesannya. Dan pasti kita iniin voting gitu. Biasa dilakukan voting gitu di grup gitu. Terus nanti baru dipilih nih Yang kira-kira finalnya yang finalnya yang mana. mana? Nah nanti yang diambil itu yang mayoritas bisa. Demokrasi ya. Demokrasi. Implementasi sekali ya di Ya, BEM gitu. kami meskipun sangat ini ya mencintai duit ya, tapi tetap demokrasi. Tetap demokrasi. Enggak. Walaupun di dua sisi yang agak berbeda tapi tetap Demokrasi. Harus sekolah, harus Sekolah. dari dua sisi berbeda. Betul. Lanjut nih. Lanjut Rin, kan tadi kan bahas soal apa suka duka di aircraft sendiri kan, gimana susahnya nyari apa kayak membagikan setiap orang segala macam. Mungkin maksudnya kan ini menteri ya, dan Mbak Tika ini kan wakil dirjen ya kalau nggak salah ya. Wakil dirjen. Nah dari internal sendiri suka dukanya itu seperti apa sih? Iya, misalkan kayak aduh gue ini dulu pernah musuhan sama Mas Moses sama Tika yang nyicin lo gitu. Siapa tahu Iya kan kerja bareng-bareng terus nih, prokernya banyak ya kan, sering ketemu, sering ini gitu. Boleh dijelasin. Kalau aku bukan berduka sih, kayak bayangin aja kayak tengah malam, Tik, aku ada ide. Itu siapa tuh? Oh, ada Siapa siapa tuh? itu? Siapa tuh? Sebelah saya ini ada siapa ya? Ya mana apa? Malam-malam tiba-tiba tuh dia tik 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 banyak sekali. Tik tik bunyi hujan kayak gitu Enggak, Mbak ini bahas broker. Oke. Ayo ini nggak jadi cerita, ini nggak jadi cerita. Aduh. Oke. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol nih, ngalor ngidul tentang value-nya gimana, kemudian proker-prokernya gitu. Gimana mereka sekarang udah mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk membantu menjembatani teman-teman mahasiswa dan teman-teman di luar sana mitra masyarakat gitu melalui program-program mereka gitu. Nah, aku mau tanya nih untuk closing statement ya. Kira-kira nih pesan dari Mas Moses dan Tika untuk para youngpreneur, karena kali ini memang tema kita youngpreneur. Oke, apa sih pesannya buat mereka yang saya mau mulai usaha atau baru mau ngelirik-ngelirik nih, aku pengen punya usaha gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan atau apa sih wejangan-wejangan dari Moses? Calon ekspor. Yes. Jangan berhenti berproses aja sih. Jangan berhenti belajar gitu. Iya, jangan berhenti belajar karena apa ya? Kan ini juga teman-teman membangun usaha nggak satu kali langsung jadi. Gitu. Iya betul, pasti ada up and down-nya. Iya, ada up and down-nya gitu. Terus ya pastilah ada di masa-masa di mana teman-teman gagal. Ada masa-masa di mana teman-teman nanti jaya-jayanya gitu naik-naiknya itu ya pasti ada. Dan jangan pernah berhenti belajar aja sih. Jadi sebelum memulai pun harus banyak belajar ya Mas. Baik saat nanti sudah berjalan. Boleh Tika? Mungkin kalau dari aku jangan takut untuk mencoba nih. Jangan ya teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Udah itu dong. Yes, singkat tapi bermakna kan yang Iya, bermakna. iya. Kalau misal kita nggak berani coba, kapan jadinya? Betul. Kalau cuma niat-niat doang ya kan ya. Kayak cuma Iya. tapi kayak Karena ada orang bilang kan ide itu murah, yang mahal itu eksekusinya. Ide itu murah, yang mahal itu eksekusinya. Ide itu gampang gitu kan, tapi eksekusinya itu Kan sekarang masalahnya yang bisa bikin ide mahal itu apa? Gimana cara bisa bikin ide yang terrealisasikan? iya, benar. Orang bilang ide itu mahal, tapi sebenarnya ide itu gampang. yang Tapi lebih mahal. gimana nge-eksekusi idenya Iya, itu kan? yang lebih mahal itu ya eksekusinya. Niatnya. Kalaupun ide gimana? itu mahal ya, yang lebih mahal itu eksekusinya. Oke. Setuju. Ide aja nggak ada eksekusinya, itu apa? Untuk apa? Pesan pertama, jangan pernah berhenti belajar. Yes. Kedua. Trust the process. Ya berproses. Dari Mbak Tika, Jangan takut untuk memulai. jangan takut untuk memulai. Luar biasa banget. Oke. Nah itu emang kehidupan kita tuh tidak pernah lepas dari hal itu. Luar biasa. Nggak bisa. Luar Mantap biasa. sekali. Ya. Oke, karena kita udah mulai ngantuk ya, tampaknya ngobrol udah ngalor ngidul ya. Habis makan
Cilor. Ini disponsori sama Cilor ya. Iya, Ceritanya ini podcast Cilor ini deh. disponsori sama Cilor. Iya. Depan Sekre BMKM, jangan lupa teman-teman. Iya, ini Cilor. mempromosikan UMKM loh. Iya, betul. Depan BMKM, depan Sekre BMKM itu ada banyak penjual-penjual ya teman-teman. Monggo lah. Bisa dilarisi. Bisa dilarisi. Karena setelah ini kayaknya Ekraf langsung partneran sama tukang Oh cilok. iya, langsung Ekraf X Cilok GM ya. Besok GM-nya ada stand cilok. Iya, ini depannya. Susah. Kan mau lanjut. Oh, iya. Maaf. Kalau saya offline ya monggo lah. Ini kasih grup Cilor di sini. Oke. Biar beli. Oke udah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, seru banget ngomong tentang entrepreneur. Yes, ngomong tentang wirausaha, yang trainer lebih tepatnya. Kita udah dapet insight yang seru-seru banget, dapet quote seru juga dari Tika dan Mas Moses ya. Gak jadi Mbak Tika nih. Oke. Pokoknya teman-teman pasti udah dapat apa ya istilahnya? Insight yang banyak, lumayan banyak kayaknya dari Kemal Talks ini. Pokoknya jadi teman-teman jangan lupa buat selalu stay tune di Kemal Talks karena di episode ke depan juga bakal ada banyak banget episode-episode yang menyediakan atau menghadirkan bintang tamu dengan insight-insight yang sangat bermanfaat. Luar biasa sekali Rida. Panjang ya, mantap. Luar biasa sekali. Oke, dari aku mungkin cukup ya. Dari aku juga udah cukup. Kami selaku host Pamit undur diri. pamit undur diri. Mungkin sebelumnya akan ditutup dengan pantun Rida. Iya. Gue disuruh pantun mulu, padahal nggak bisa pantun ya. Yuda aja jadi oke. 2, 3 ayam berkokok. Cakep. Sampai jumpa di Kementok. Weh.